Yes, happy cuan tuh kata Effendi, happy cuan. Ngomong-ngomong ya, beberapa hari ini teman-teman ada yang merhatiin gak sih, terutama seminggu ini ya, saham-saham yang market capnya kecil, yang free floatnya rendah. Free float tuh apa sih? Free float tuh yang saham beredar di publiknya itu rendah rasionya ya dibanding total saham yang dicetak sama perusahaan, itu naiknya tuh tinggi. Cukup gampang untuk nyari emiten yang tradingnya bisa dapat 5-10% per hari ya. Contohnya kayak beberapa hari lalu itu ada TPMA yang naiknya bisa 10% sehari. Terus ada juga KIN, terus ada Mari, ada ABA, banyak lah pokoknya ya. Terus 2 hari ini juga ada Meta gitu. Jadi memang saham-saham yang market capnya kecil ini, terus juga free floatnya kecil, memang lagi mengalami kenaikan yang cukup signifikan nih dalam seminggu ini. Ibaratnya gampang digoreng lah ya bahasanya. Nah, sebenarnya aku mau bahas terkait tema, tapi nggak apa-apa, aku jawab pertanyaan Alif dulu. Prediksi Meta buat minggu depan, Kak. Kenapa sih suka nanya saham yang pas udah naik? Kenapa nggak pas dia lagi turun gitu loh nanyanya? Kalau kita, tapi nggak apa-apa aku jawab aja. Kalau kita lihat by on technical ya, untuk Meta ya teman-teman, ini udah all time high. Kayaknya udah all time high deh. Sebentar. Oh belum. Di tahun ini sudah all time high. Tapi all time high-nya banget kan itu di 300-an. Cuma harus hati-hati karena Meta tuh market maker-nya lumayan suka ugal-ugalan gitu ya. Takutnya nanti naiknya kenceng, nanti koreksinya juga agak kenceng. Jangan lupa kalau ARB kita juga sekarang udah simetris, karena Meta ini kan saham di atas 200 perak, itu berarti ARB-nya itu bisa sekitar 25%-an ya. Ya, jangan sampai gara-gara ngejar harga atas malah kena ARB. Jadi kalau mau masuk harus ngukur resikonya. Memang 2 hari ini volumenya tinggi banget. Aku juga nggak tahu kenapa nih Meta naik sesignifikan ini. Cuma mungkin kalau teman-teman tahu, Meta ini kan sebenarnya punyanya grup Salim ya. Perusahaannya ini adalah perusahaan infrastruktur. Dan kalau teman-teman tahu, ada jalan tol yang dari Jakarta Bandung itu yang ada di daerah Cikarang sana, MBZ, itu kan sudah diakuisisi sama Meta sebenarnya tahun lalu. Terus Meta juga mengoperasikan jalanan yang ada di sekitaran PIK. Jadi memang ini punyanya Salim ya teman-teman. Nah, asumsi aku memang sekarang belum ada berita yang keluar, tapi mungkin bisa aja mau ada aksi korporasi, karena mungkin Paninya juga kemarin sempat ngegas ya beberapa bulan terakhir. Cuma karena kita belum tahu ini apa, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Apalagi naiknya juga 2 hari itu sudah sekitar 100% bahkan beggar ya. Di 2 hari ini, iya, hampir beggar gitu. Jadi kalau misalnya baru mau masuk, mendingan nunggu aja. Dia kalau koreksi juga lumayan suka cukup dalam gitu. Tapi kalau yang udah punya dari bawah atau yang sempat nyangkut, ya happy cuan. Kalau yang sempat nyangkut di tahun lalu harus apa nih Kak? Apakah harus TP aja atau gimana? Pesan dari aku, pasang trailing stop. Jadi setiap harga sahamnya dia naik, trailing stopnya juga dinaikin. Contohnya kayak misalnya sekarang kan harganya di 200 perak. Ya udah, misalnya kamu pasang trailing stopnya di 180. Nanti kalau dia naik lagi, maka naikin trailing stopnya misalnya jadi di harga 150. Tapi kalau dia tiba-tiba turun pas kamu lagi kerja, karena ini market makernya suka ugal-ugalan, paling nggak kamu udah mengantongi cuan dari trailing stopnya tersebut gitu. Oke, itu pandangan aku menurut Meta ya. Bukan ajakan jual dan beli saham, ini cuma bahas untuk teman-teman yang udah punya barangnya. Kalau kemarin aku juga sempat ngukur sih sebenarnya dari Fibo. Kalau based on Fibo itu sebenarnya targetnya tuh udah kecapai. Mungkin ada next target itu di sekitaran 240-an, tapi resikonya tuh sangat-sangat tinggi. Ibaratnya untuk nyampe ke harga 240, dia itu bisa koreksi dulu ke kisaran 180-an gitu. Jadi secara risk and reward belum tentu menarik teman-teman ya. Oke. Oke, kita ngomongin tema kita hari ini dulu ya, terkait dengan election. Jadi kalau teman-teman tahu ya,
Kita menjelang election di tahun 2024, kita mau ngebahas terkait historinya. Selama pemilu atau pemilihan presiden itu biasanya IHSG itu kinerjanya seperti apa sih? Nah, berdasarkan data ya, efek pemilu terhadap performa IHSG itu, ini data dari tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Itu IHSG itu kecenderungannya adalah performanya positif ya, alias IHSG-nya mengalami kenaikan ketika pemilu gitu, menjelang dan juga ketika pemilu. Tahun 2004 IHSG itu naiknya 17%. Tahun 2019 IHSG naiknya 53%, tapi jangan lupa tahun 2009 itu adalah kita habis ada krisis global, ekonomi global. Jadi jelas aja kenaikannya cepat karena pasti ada koreksi yang dalam juga kan sebelum itunya. Oke, pemilu 2014 IHSG naiknya 17%, dan juga pemilu 2019 IHSG itu naiknya sekitar 4%. Gitu. Nah, ini aku baca artikelnya CNBC Indonesia juga ya. Jadi salah satu analis dari Mandiri Sekuritas itu sempat diwawancara kira-kira potensi dari IHSG sendiri seperti apa. Nah, beliau bilang katanya akan ada potensi uang beredar di masyarakat tahun ini efek dari kampanye. Nah, kalau ada uang beredar di masyarakat tuh maksudnya apa sih? Ya berarti masyarakatnya bisa belanja lebih banyak. Entah itu ke consumer, ya kalau mereka nggak belanja lebih banyak biasanya sekarang nih dari 2020 sampai sekarang kan udah eranya investasi ya, bisa jadi uang yang mereka dapat juga bisa mereka masukin ke instrumen-instrumen investasi yang mereka suka gitu, misalnya seperti kripto atau juga saham. Makanya ini menjadi sentimen yang positif gitu untuk market. Kalau dari analisnya Mandiri Sekuritas, kira-kira akan ada tambahan uang beredar di masyarakat di tahun ini efek kampanye itu sebesar 270 triliun atau 1,3% dari PDB. Ini juga nanti tergantung ya teman-teman sama electionnya kira-kira akan berapa putaran. Karena makin putarannya banyak tentu perputaran uangnya juga makin besar. Kan kita udah lihat ya capresnya itu ada calonnya 3. Nah biasanya kalau 3 kayak gini berarti kalau cuma satu putaran salah satu harus ada yang bisa menang 50% lebih suara. Nah biasanya cukup berat kalau misalnya calonnya 3 tapi putarannya itu cuma putaran 1. Nah kalau misalnya ternyata nggak ada yang bisa lebih dari angka 50% pendapatan suaranya, maka selanjutnya akan ada putaran kedua gitu. Bahkan banyak yang memprediksi juga akan ada putaran 3 kali. Nah beberapa putaran ini nanti juga akan mempengaruhi banyaknya peredaran uang di masyarakat gitu. Oke, kira-kira resiko apa aja sih yang perlu Sobat Cuan perhatikan kalau misalnya mau berinvestasi atau trading di market yang menuju pemilu atau ketika pemilu nanti? Ya udah pasti kita itu masih banyak uncertainty di globalnya. Jadi uncertainty-nya bukan hanya dari dalam negeri aja. Semoga pemilunya nanti berjalan dengan baik dan juga hikmat ya. Tidak ada kejadian seperti gimana, tapi tetap kita juga harus aware sama situasi globalnya. Karena seperti yang kita tahu, walaupun The Fed kemarin nahan suku bunga, ya suku bunganya udah nggak dinaikin lagi, tapi kita nggak pernah tahu ke depannya kalau tiba-tiba The Fed nanti naikin suku bunga lagi. Karena kalau di Amerika itu inflasi itu tahun lalu salah satu yang nyumbang inflasi tertinggi itu adalah kenaikan oil. Nah teman-teman lihat sendiri nih harga WTI-nya belakangan ini udah naik cukup tinggi ya. Sekarang harganya udah di atas 80 US dollar per barel, bahkan sempat 90 lebih gitu. Jadi kalau harga minyak mentahnya mahal itu biasanya akan mendorong inflasi di Amerika sendiri. Nah kalau inflasinya Amerika naik lagi gitu ya, nanti The Fed-nya jadi belum mau turunin suku bunga, dan tentu ini akan berdampak sama suku bunga di negara-negara lain termasuk juga emerging market seperti Indonesia gitu. Kalau ngomongin sektor yang berpotensi besar mendulang cuan jelang tahun politik itu memang berdasarkan data histori itu seperti consumer, telekomunikasi, dan juga retailing. Tapi kalau teman-teman perhatiin ya, consumer itu 2019 itu nggak perform loh, malahan secara industrinya gitu ya, kinerja sahamnya. Kenapa? Karena mungkin kayaknya waktu itu biasa kan banyak yang bilang kalau analis yang namanya ekonomi crash itu kan setiap 10 tahun sekali. Makanya waktu tahun 2018 itu udah banyak analis-analis yang bilang bahwa ekonomi dunia ini akan crash dulu gitu. Tapi kan belum kejadian tuh.
Nah, 2019 juga belum kejadian, tapi baru kejadian lagi ekonomi crash itu di 2020. Jadi di 2019-nya itu meskipun nggak ada ekonomi crash, tapi udah terjadi perlambatan ekonomi. That's why consumernya waktu tahun 2019 juga tidak begitu perform. Tapi teman-teman jangan fokus sama industrinya aja, karena kita juga harus lihatin ya, apalagi untuk teman-teman yang suka banget trading jangka pendek atau jangka menengah, atau yang momentum investing. Momentum investing itu seperti apa sih? Mereka-mereka yang suka investasi, cari kesempatan karena ada katalis tertentu. Kayak momentum investing itu contohnya misalnya kayak commodity boom tahun 2021 kemarin gitu. Jadi ya investasi di sahamnya mungkin yang tujuannya jangka pendek ke jangka menengah aja. Nah, momentum investingnya kalau di menjelang-menjelang election gini apa? Ya momentum investingnya adalah pilih saham-saham yang mungkin secara rumor itu dekat dengan kandidat calon cawapres. Teman-teman juga udah perhatiin ya, seminggu ini ada beberapa saham-saham yang dimiliki oleh kandidat-kandidat atau rumor-rumor orang-orang yang akan dijadiin cawapres di Indonesia gitu ya. Padahal masih rumor, belum fix beneran mereka yang dipilih, tapi harga sahamnya seminggu ini pada manggung. Contohnya tuh kayak apa sih? Contohnya grupnya Saratoga miliknya Pak Sandiaga Uno. Kan memang ada rumor-rumor Pak Sandiaga Uno jadi salah satu kandidat yang mungkin saja terpilih jadi cawapres ya. Nah, seminggu ini harga sahamnya juga bergeraknya cukup bagus, terutama di SRTG-nya. SRTG-nya kan teman-teman tahu ya, dari 2002 kemarin itu mengalami tren turun, tapi kemarin itu 2 hari lalu lebih tepatnya itu sudah breakout ya teman-teman dari downtrend line-nya. Kalau udah breakout itu berarti dia lagi mencoba untuk membentuk tren baru dari downtrend ke uptrend gitu ya. Tanggal 20 September sudah breakout dengan volume yang cukup bagus. Hari ini turunnya menurutku retracement sehat aja selama Saratoga itu masih berada di 1785 ya. Selama harga Saratoga masih berada di 1785, tandanya dia belum kembali lagi ke tren penurunannya. Jadi kalau teman-teman misalnya yang tertarik untuk trading jangka pendek, jangka menengah, Saratoga bisa dimasukin ke watchlist. Disclaimer on teman-teman, nanti mungkin bisa analisa lagi ya. Jadi ini insight aja dari aku, insight tambahan, tetap nanti teman-teman harus backtest dan juga cross check kembali. Oke, untuk Saratoga hari ini penutupannya bagus teman-teman. Candlenya ini pin ya. Candlenya cukup bagus. Ibaratnya kalau lihat candle kayak gini yang panjang tailnya itu artinya itu ada perlawanan gitu dari sisi buyer yang tadi pagi sempat koreksi, tapi banyak buyer yang kembali beli saham SRTG. Tapi secara volume memang menurutku kurang cukup kuat gitu. Jadi ada kemungkinan Saratoga akan sideways kecil dulu nih selama beberapa hari ke depan. Nah, untuk Saratoga watchlistnya adalah teman-teman bisa perhatiin area-area 1835 sampai 1870-an ya. Sebenarnya 1900 juga kalau misalnya mau melakukan pembelian nggak apa-apa, tapi nyicil aja, jadi nyicil ke bawah. Tapi jangan lupa pakein batas stop loss, karena ini kan kita belinya by sentiment ya teman-teman. Karena kalau secara laporan keuangan, teman-teman kalau perhatiin Saratoga itu kuartal 1, kuartal 2-nya itu minus ya EPS-nya. Kenapa bisa demikian gitu? Karena Saratoga ini dia kan investment company. Kalau investment company itu memang pencatatan laporan keuangannya itu berbeda sama laporan keuangan misalnya yang jual Indomie, consumer, industrial, dan lain-lain gitu. Memang cara pencatatannya itu agak berbeda. Kalau investment company, dia itu pencatatan pendapatannya itu ada 2 komponen. Yang pertama itu komponen dari naik turunnya harga saham anak usahanya dia, karena seperti yang kita tahu Saratoga itu kan induk usaha. Dia itu investasi ke beberapa perusahaan, baik perusahaan publik dan juga non publik. Perusahaan publik yang Saratoga investasi itu seperti apa sih? Seperti MDKA, terus juga seperti Adaro, seperti Palm, dan MPFX, dan lain-lain. Nah, komponen pertama di pendapatannya si Saratoga atau laporan keuangannya itu adalah bergantung dari naik turunnya harga saham yang listing di bursa ini gitu. Jadi kalau harga sahamnya, contoh, teman-teman kalau lihat RTI bisnis ya, pasti teman-teman bisa lihat tahun 2000 berapa nih? Tahun 2001
Saratoga itu EPS-nya atau laba bersihnya tuh tinggi banget gitu ya, EPS-nya sampai 1835. Nah, kenapa bisa demikian? Karena waktu tahun 2021 kalian tahu Adaro harganya naik berbeger-beger, MPMX harganya naik berbeger-beger, terus juga PAM waktu itu juga harganya naik, terus MDKA waktu itu juga harganya tinggi. Jadi wajar EPS-nya dia juga waktu itu bagus. Nah, menjelang 2022 ketika The Fed udah naikin suku bunga dan juga harga batu baranya terkoreksi, batu bara acuan ya, udah nggak $400 lagi, udah turun ke bawah $200. Ketika kinerjanya Adaro turun, means harga sahamnya turun, harga saham MPMX turun, harga saham MDKA turun, maka ini juga mempengaruhi laba bersih dari si Saratoga itu. Itu kenapa 2022 sama 2023-nya ini laba bersih dari Saratoganya menurun seperti itu. Itu komponen yang pertama dari naik turunnya harga saham anak usahanya dia. Komponen pendapatan yang kedua adalah baru pendapatan yang sifatnya organik. Organik tuh gimana sih maksudnya? Pendapatan yang benar-benar dia dapat hasil dari dividen anak-anak usahanya. Ya contoh kayak tadi MPMX, teman-teman tahu kan sempat bagi dividen gede banget tuh, jumbo yang tahun 2021-2022. Nah, karena si bentar aku cek data dulu. Nah, karena si Saratoganya ini kepemilikannya di MPMX itu 56% ya kepemilikan sahamnya, maka dividen yang dibagikan oleh MPMX tahun lalu itu 56%-nya adalah miliknya Saratoga. Terus contoh kayak Adaro, si Saratoga itu dia invest di Adaro itu kepemilikan sahamnya misalnya misalnya kok ini bentar ya, aku lagi lihat sambil lihat data takutnya salah. Nah, kalau di Adaro katakanlah misalnya berapa persen. Nah, ini berarti dividen dari Adaro itu nanti masuknya adalah ke Saratoga gitu. Nah, inilah komponen pendapatan dari dividen yang tercatat di laporan keuangannya si Saratoga gitu. Jadi supaya teman-teman tahu kenapa kok Saratoga laporan keuangannya atau laba bersihnya 2023 minus ya Kak, minusnya gede, kok 2021 bisa naik tinggi gitu. Kalau secara fundamental dia lagi kurang bagus, tapi kalau secara teknikal belum tentu kan tadi ya, karena ada sentimen-sentimen mungkin nanti jadi kandidat cawapres, maka harganya bisa naik. Kalau dilihat juga volumenya udah 3 hari ini cukup bagus. Oke, tadi ada yang udah nulis ya 1835 sampai 1890 masih oke. Stop loss-nya adalah kalau misalnya harganya balik turun ke bawah 1750-an. Oke, itu untuk Saratoga. Targetnya berapa? Targetnya kalau ini kan dia kan bentuknya double bottom ya teman-teman, namanya kemarin itu. Double bottom itu adalah pattern dimana pattern ini itu bisa menjadi pertanda dari bahwa emiten ini dari downtrend menjadi uptrend. Nah, kalau target dari double bottom-nya itu sendiri, itu targetnya ada di kisaran 2100.